Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari kita merenungkan kitab Imamat pasal 6 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Kita masih di dalam bagian dari 5 korban persembahan. Korban bakaran menyatakan bahwa seluruhnya setia kepada Allah, dan korban sajian untuk hadiah bagi Allah, sebab dia barang-barang yang hasil dari yang kita tanam dan hasil pekerjaan kita hadiah persembahkan bagi Allah. Kemudian korban bersyukur, yaitu korban dari penghapus korban selamatan. Kemudian korban penghapus dosa. Karbon penghapus dosa dengan korban penebus dosa, ada kalanya kita bisa kacau sebab berbagai caranya mengolah melakukannya itu ada perbedaan. Di dalam korban penghapus dosa, Allah bertanya, siapa identitasmu? Bukan bertanya dosa yang kamu langgar besar atau kecil. Yang ia tanya yaitu identitasmu siapa. Dan semakin besar identitasmu, maka juga persembahan sangat penting. Jadi membayar harga juga harus lebih besar. Seperti seorang imam mencuri, seperti rakyat yang membunuh. Kalau kita berkata membunuh orang itu lebih penting, tetapi di hadapan Allah bukan demikian. Yang dilihat yaitu kedudukannya atau identitasnya. Dan imam besar, kalau dia berdosa, dia harus menanggung dosa yang besar. Dan di sini khusus dilihatkan yaitu identitas. Waktu memberikan persembahan yang dikatakan, perkara yang kamu langgar, seperti yang dikatakan waktu kita dosa, yaitu identitas kita atau status kita berbeda, dan juga korban persembahan juga berbeda, dan cara pengelolaannya pun juga berbeda. Dan di dalam dosa dengan secara terperinci Allah menerangkan seperti yang dikatakan pasal kelima, dikatakan seharusnya kamu beritahu, katakan, kamu tidak katakan, maka kamu dihitung bersalah. Atau tidak seharusnya kamu menjamahnya, kamu menjamah, jadi itu sudah terhitung berdosa. Ini harus mempersembahkan korban penghapus dosa. Dalam perkara ini kita telah melakukan kesalahan dan kita telah berdosa kepada Allah. Ini lebih mengutamakan tentang mulut dan tangan kita yang tidak seharusnya kita ucapkan dan kita pegang. Tapi ada pelanggaran yang bisa dibayar harga, seperti suatu hal korban kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau masa sedangkan kita dikatakan soal persembahan kita yang di gereja timbul permasalahan, di situ ada harga tertentu. Selain perkara ini, dia harus mengorbankan korban perebus salah, bahkan dia harus membayar harga dan menambah 1/5. Dan kemudian kita sampai di pasal 6 ayat 1, terus dalam perkara ini 1 sampai dengan ke-7 dengan tema
hubungan dipulih harus dibayar harga. Yang harus diselesaikan oleh Allah bukan hanya perkara dosa, tetapi dosa bisa mempengaruhi hubungan, dan hubungan ini bagaimana bisa dipulihkan. Di tempat ini Allah memberitahukan dengan jelas. Ayat 1. Apabila seorang berubah setia kepada Tuhan, perhatikan di sini berubah setia kepada Tuhan, yaitu bersalah kepada Allah. Kemudian dikatakan yaitu berdosa kepada sesama. Dikatakan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampas, dan apabila ia telah memperlakukan pemerasan atas sesamanya. Yaitu ada seseorang mempercayakan barang kepadamu untuk kamu pelihara. Jangan segi sekarang mungkin ada orang harus keluar negeri, dia mempercayakan kucing anjingnya kepadamu. Atau kamu perlu sesuatu, kamu meminjam mobil atau sesuatu kepada orang. Akhirnya barang ini rusak. Kalau kamu misalnya kamu meminjam mobil kepada orang, mungkin mobilnya akan tergores atau ditabrak, ya asuransi akan membayar, tetapi di tahun kedua harga asuransi akan bertambah. Dan di sini yaitu barang yang dipercayakan kepadamu, dan juga ditambah lagi di situ yaitu memungkiri atau kamu tidak kamu merampas milik harta orang atau mengambil sesuatu yang tidak seharusnya menjadi milikmu. Dengan otoritasmu, kuasamu menjadikan barang itu milikmu, kemudian mendapat keuntungan yang tidak seharusnya. Sederhana dikatakan ini menipu orang, baik dengan tipu muslihat atau dengan cara hubungan atau kedudukanmu untuk mendapatkan sesuatu yang tidak seharusnya. Ketiga dikatakan, dan bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, yaitu menemukan barang orang lain, secara hukum kita menemukan uang orang, kalau menemukan uang, orang harus membayar harga sebagai rasa terima kasih. Seperti kamu menemukan 10.000, secara hukum kamu boleh menuntut berapa jumlah uang, 1/10 dari harga yang uang diketemukan. Ini hukum di dunia ini. Dan juga kalau sementara waktu, cukup waktu untuk tidak ada orang yang mengakui atau mengambilnya kembali, maka barang itu yang kamu ketemukan itu bisa menjadi milikmu. Ini adalah hukum yang di dunia ini. Tapi di sini dikatakan kamu menemukan seperti 10.000, tetapi kamu tidak bilang kamu menemukan 10.000 tapi mengatakan cuma 1.000, maka itu hal yang tidak berkenan bagi Allah, dan ini berdosa pada orang. Maka dikatakan di sini, Allah berfirman di sini, berubah setia kepada Tuhan.
yaitu sama arti aku berbohong pada orang, menipu, bersalah pada orang. Jadi ini juga dimaksud dengan berdosa pada Allah. Jadi ini 2 garis. Jadi kamu berkata, Tuhan ampuni aku karena aku mencuri barang orang, atau sekiranya tidak hati-hati merusak barang orang, kamu berkata, Tuhan ampuni aku. Allah mungkin akan mengampuni, tetapi orang itu belum tentu memaafkanmu sebab kamu telah merusak barangnya. Ini 2 garis. Di salah satu pihak kita bersalah kepada Allah dan kita harus mempersembahkan korban penebus salah. Di salah satu pihak kita harus mengganti rugi. Kita mengganti punya harga, nilai harga di ayat ke-5. Bila kamu harus membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5, seperti 1/10. Di sini menganggap ini hubungan yang bisa dipulihkan seluruhnya. Seperti contoh, aku perlu menggunakan mobil, saya meminjam dengan temanku. Dia meminjamkannya kepadaku. Tidak hati-hati saya mengendari, saya menabrak tiang listrik. Pokoknya kamu telah merusak mobil orang. Kamu bayarkan, kalau mobil saya bayar kembalinya, dan berkata kepadanya, oh saya tidak berhati-hati, saya menabrak sesuatu, saya tidak hati-hati. Apa yang ia lakukan? Oke lah. Tetapi dalam hatinya, lain kali aku tidak akan meminjamkan lagi bagimu. Seperti saya pinjam mobil dengan Iben akan melakukan demikian. Sebab hanya mulutmu meminta maaf, tapi nanti kamu juga ingin meminjam mobil kepadanya. Dalam situasi yang lain, mobilnya dibikin rusak, maka mobil tergores, semuanya harus diperbaiki. Yang tergores seluruhnya harus kerangka mobil harus dibikin yang baru, kemudian saya kembalikan padanya. Kalau mungkin berkata, baiklah, ini sudah cukup. Sebenarnya mobil saya hanya tergores, tetapi seluruh kerangka mobil saya ganti yang baru. Lain kali apakah ia akan meminjam mobilnya lagi kepadaku? Tidak dapat memastikan, sebab Jason mengendari mobil tidak fokus. Ini dalam kondisi yang kedua. Sampai di kondisi ini, Allah berkata, ini harus ditambah 1/5. Saya telah merusak mobilnya. Setelah mobilnya saya perbaiki, mungkin 10.000, harus ditambah dengan 1/5. Saya juga harus menambah 20.000 kepadanya. Mungkin kamu tidak perlu nanti kamu akan meminjam mobil kepadamu. Ini melambangkan bahwa hubungan seluruhnya dipulihkan. Banyak kalanya kita minta maaf tidak sampai pada titik yang terdalam, sebab hanya kamu mengutarakan dari dalam hati, dalam mulutmu, tetapi di sini harus perlu untuk diganti rugi. Jadi di sini ditentukan dengan 1/5. Dan di dalam ayat akan dikatakan lebih banyak lagi bahwa barang-barang yang harus ia ganti
dengan perbandingan. Seperti saya tidak hati, saya menabrak, saya katakan saya tidak berhati-hati, ini juga tidak berhati-hati. Tapi di dia perjanjian lama Allah menggunakan satu perbandingan, perumpamaan. Seperti perumpamaan, saya mencuri mobil orang, lembu orang, diketahui orang mencuri juga itu disengaja. Pada saat itu dia harus membayar 2 ekor untuknya. Yang satunya harus dibayar kembaliannya, satunya harus dibayar lagi. Ini bukan lagi dengan konsep 1/5, tetapi ini 1:1 harus digantikan kepadanya. Sebab kamu sengaja. Tapi kalau kamu mencuri, kemudian kamu memakannya, baru diketahui, maka harus diganti 4 ekor. Ini melebihi dari 20%. Seperti kamu mencuri lembu orang, kemudian kamu memakannya dan baru diketemukan, maka kamu harus membayar 5 ekor lembu. Sama dikatakan, semakin besar dosamu, harga yang harus kamu bayar juga semakin besar. Maka orang yang melanggar dosa akan berpikir, selagi dia tidak ada, saya curi lembunya. Harga lembunya sangat mahal. Kalau ditemukan saya membayarkan seperti 20%, saya bisa untuk adu nasib. Tapi kalau di sini ketemukan dalam Allah di sini memberi ketentuan, kamu mencuri 1 ekor, kamu harus mengganti 5 ekor lembu. Jadi di sini membantu kita dalam konsep ini untuk memulihkan hubungan. Jadi jangan hanya berhenti pada aku berdosa, aku harus mengaku dosa itu saja. Itu bukan poin yang utama, tetapi utama lewat mengaku dosa kita mengganti rugi, kemudian memulihkan hubungan. Seperti contohnya, ada sepasang suami istri, suaminya punya orang yang ketiga. Akhirnya diketemukan suaminya bertobat dan telah minta maaf. Mungkin telah mengatakan 1000 kali untuk minta maaf. Sejak perkara diketahui, dia telah minta maaf 1000 kali dalam setengah tahun. Berpikir dalam 6 tahun ditambah 1 hari, terpikir oleh istrinya perkara itu, maka istrinya sedih, maka suaminya jadi marah dan berkata, aku telah minta maaf padamu 1000 kali, kamu inginnya bagaimana? Saya ke dalam konsep, apa kita merasa di dalam konsep ini, saya telah minta maaf, seharusnya kamu mengampuni aku, memaafkan aku. Kita berhenti di sini mengaku dan untuk dimaafkan atau diampuni. Dalam poin di sini poinnya salah. Kita minta maaf, menggalakkan berbagai yang tindakan untuk memulihkan hubungan. Mungkin kita menerangkan begini agak rumit, tetapi dalam hubungan suami istri bisa diselesaikan. Yang kita utamakan bagaimana dalam hubungan yang retak untuk dipulihkan. Jadi hari ini kita mengatakan mempersembahkan korban penebusan, kita harus menambahkan 1/5
Un- Kebanyakan dalam perkara seperlima Allah itu dianggap Allah itu sesuai. Tetapi oleh karena harga lebih mahal, maka akan lebih mahal. Perbandingannya akan lebih mahal. Di depan dikatakan dalam persembahan bagaimana harus menyelesaikan kalau seseorang ingin datang di hadapan Allah. Dia punya 5 cara untuk mendekat kepada Allah. Di sini dimulai dari pasal ke-8 dikatakan, kalau imam menghadap korban persembahan bagaimana harus menyelesaikannya. Poin kedua dikatakan Allah dengan berhati-hati untuk mengurus soal persembahan. Ayat 8 sampai 13 korban bakaran. Dikatakan korban bakaran apa yang harus dikerjakan. Seperti ayat 10 harus mengenakan pakaian lenan, mengenakan celana lenan, dan juga korban bakaran harus habis dibakar dan juga harus dibuang di samping mezbah, dan kita tahu abunya juga sangat banyak. Kita lihat di ayat 11, kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan menggunakan pakaian lain, lalu membawa abu itu di luar perkemahan di suatu tempat yang tahir. Korban bakaran setelah diselesaikan merupakan satu yang kudus. Jadi walaupun dia telah dibakar menjadi abu, itu tetap yaitu persembah adalah yang kudus. Jadi waktu membawa dia keluar tidak dibuang di kantong sampah, tetapi di tempat yang tahir di luar kemah. Dia membuang korban bakaran dan korban penebus dosa itu berbeda. Dan juga imam harus menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain baru membawa membawa abu itu. Kemudian ayat 13 harus dijaga supaya api tetap menyala atas mezbah, jangan dibiarkan padam. Jadi api mezbah tidak boleh diam. Ini adalah tugas dari imam. Ya, pertama dikatakan imam, kemudian di zaman kita sekarang waktu kita mempersembahkan hati kita harus semangat, dan semangat kita tidak boleh padam. Ini adalah bagian dari korban bakaran. Seterusnya korban sajian ayat 14 sampai 23. Di sini korban sajian dibagi 2 bagian. Pertama, yaitu imam harus menyelesaikan korban sajian dari jemaat. Dan kemudian persembahan imam sendiri, korban sajian ini berbeda. Ayat 14 sampai 18 dia membantu para rakyat untuk mempersembahkan korban sajian. Yaitu rakyat Israel mempersembahkan korban sajian kepada Allah, imam harus menyelesaikannya, membantu mereka. Ini merupakan dari tepung, dan imam harus mengambil segenggam. Ini dia dan miliknya.
Dia menyelesaikan barang korban sajian bagi jemaat jemaat bagi orang banyak, jadi dia mengambil segenggam, yang lainnya itu bagian dari imam mereka. Jadi bagaimana Allah untuk hidup dari imam? Bagi imam ini salah satu cara sumber dari korban sajian, cara. Kemudian dia harus memakannya di tempat yang kudus. Tapi kalau imam sendiri, dia sendiri, ayat 18 sampai 23, ya 20, yaitu persembahan Harun dan anak-anaknya harus mempersembahkan bagi Tuhan pada hari yang ia urapi, yaitu bagi persembahan bagi imam sendiri. Tidak seperti imam mempersembahkan sendiri, kemudian imam B mengambil segenggam, yang lainnya bersama untuk dimakan. Tetapi kalau persembahan dari imam seluruhnya harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ini dikatakan di ayat 20, yaitu seluruhnya harus dibakar kepada Tuhan, dan juga harus sesudah imam tidak boleh memakannya, semuanya harus dibakar habis. Kemudian ayat 23, yaitu korban penghapus dosa, ini dibagi dari 2 bagian. Ayat 24 sampai dengan 29. Sama dikatakan ini adalah imam membantu para rakyat untuk menyelesaikan korban penghapus dosa. Di sini imam perkara ini imam melayani bagi mereka, jadi dia boleh makan korban penghapus dosa. Mereka harus memakannya di luar kemah pertemuan. Tetapi ada bagian yang lain di ayat 20. Tetapi setiap korban penghapus dosa yang dari darahnya dibawa di bagian ke dalam kemah pertemuan untuk mengadakan pertemuan di dalam kemah tebus, jangan dimakan, melainkan dibakar habis dengan api. Mengapa korban penghapus dosa harus dibawa ke dalam kemah pertemuan? Sebab imam yang diurapi mereka berdosa harus menggunakan darah memercikkan di mezbah dan di tanduk-tanduk mezbah kalau ini imam yang diurapi berdosa. Di sini katakan imam yang diurapi mereka berdosa, mereka harus mempersembahkan korban penghapus dosa, korban sajian, tetapi mereka tidak boleh memakannya, semuanya harus dibakar habis. Dari ayat ke-8 dikatakan setiap korban persembahan bagaimana menyelesaikan. Jadi bagi Allah setiap korban persembahan sangat tegas, sangat disiplin. Korban bakaran harus dibakar habis, korban sajian boleh dimakan. Imam yang melayani mereka boleh makan, yang lain juga harus boleh dibagikan untuk dimakan. Tapi korban yang dari rakyat boleh dimakan oleh imam, tetapi korban yang dari imam sendiri tidak boleh dimakan. Persembahan dari rakyat
kebanyakan boleh dimakan oleh imam, tetapi kalau dari imam sendiri untuk mempersembahkan korban penebus dosa bagi dia sendiri, ia tidak boleh memakannya. Jadi di ayat 8 menerangkan bagaimana kita menyelesaikan perkara dalam korban penebus persembahan ini, dan kita lihat sangat teliti Allah menerangkan soal korban penanganan korban persembahan. Kamu harus, kalau kamu ingin mendekat padaku, menggunakan 5 cara. Dengan menggunakan cara ini untuk mendekat kepada Allah, jadi kamu menggunakan cara yang mana? Kalau kamu menggunakan cara ini, kamu bisa mendekat kepada Allah. Sungguhnya kita dengan orang lain sesama juga sama. Dalam konsep kita agak kekurangan. Seperti terhadap pemimpin kita atau bos kita menyatakan kesetiaan kita, kita harus mempersembahkan korban bakaran. Kamu bilang bosmu apakah gembira? Tentu gembira. Tetapi rekanmu akan berkata kamu di situ menjilat. Atau kita katakan kita mempersembahkan hadiah kepada Tuhan. Amnya dikata kita bisa membawa hadiah kepada raja. Seperti hadiah apakah aku bisa memberikan hadiah kepada bosku? Tidak boleh. Sebab ini bisa dimarah oleh rekan kerja. Apakah aku bisa secara di depan umum untuk bersyukur di tempat kerja sedikit? Apakah aku bersedia di depan umum untuk mengaku dosa, atau itu dialihkan kepada departemen yang lain? Sebab perkara ini bukan aku yang menangani. Yaitu hubungan kita harus baik. Dalam arah ini Allah membuka caranya bagi kita. Ini bukan hanya kepada bos kita, tetapi harus terhadap sesama. Demikian juga terhadap istrimu. Saya merasa di keluarga di Cina kebanyakan suami istri juga harus mempersembahkan korban bakaran, walaupun pahit, tetapi harus tetap berpegang pada rumah tangga ini. Tetapi mengapa kalau harus minta maaf? Belum tentu. Apakah akan memberi hadiah, apalagi di tingkat para tua? Apakah korban bakaran bisa dimakan? Boleh tetap, karena kamu ada memberikan korban bakaran, tapi ada pahit. Karena kamu tidak minta maaf, kamu tidak mengganti rugi, tidak ada berterima kasih, dan tidak memberikan hadiah. Hubungan belum sempurna. Jadi kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita menggunakan 5 cara korban persembahan ini untuk mendekat pada Allah. Dan tentu bisa mendekat kepada sesama. Tentu kita memberi dengan yang sesuai. Saya ingat satu kali anak saya harus memberikan hadiah kepada temannya yang baik. Dia berkata, aku ingin memberi hadiah seharga 2.000. Itu anak sekolah menengah. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa berkata boleh atau tidak. Saya katakan boleh kamu berikan kepadanya, tetapi kamu harus memberikan kepada adikmu, harus lebih banyak kepada adiknya. Kamu lihat aja bagaimana caramu.
Jadi harus yang sesuai. Kemudian dia berpikir, dia dia menyerah, melepaskan pikiran rencananya ini. Korban bakaran yang terpenting persembahkan bagi pendamping hidup kita. Kalau terhadap bos atau pemimpin kita, mengatakan kesetiaan kita harus dalam tahap yang sesuai, dan juga terhadap rekan atau orang rumah, teman kita, ada tingkat-tingkat tertentu. Jadi kita utamakan hubungan sesama, dan melakukan yang salah kita minta maaf, kemudian mengganti rugi. Harus pinjam, harus bayar. Untuk untuk pinjam lagi tidak boleh, tapi ada ganti rugi yang sesuai, itu mudah. Maka kamu secara otomatis berkata, kalau ini menghadapi hari raya, apakah kamu perlu menggunakan mobil lagi? Ini adalah karena hubungan dipulihkan. Kita tidak hanya berhenti untuk minta maaf, tetapi yang harus kita pulihkan yaitu hubungan. Mari kita memuji Tuhan Allah kita. Haleluya.
喜在永在之处，圣洁主，你坐在宝座下，我敬拜你，我高举双手赞美你，我宣扬你是万王之王，圣洁主，圣洁主。你坐在宝座下，我敬拜你，我高举双手赞美你，我宣扬你是万王之王，你是圣洁，全圣洁，全能耶和华，你是圣洁，全圣洁，喜在永在之处，在这个尊荣堂，你是圣洁，全圣洁，全能耶和华，你是圣洁，全圣洁，喜在永在之处，喜在永在。 Father in heaven, we come to you this morning as your children. Bapa Surgawi, kami sebagai anak-anak-Mu, kami datang di hadapan Engkau. Kami mengaku hanya Engkaulah yang layak untuk kami sembah. Kami berterima kasih atas pagi-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Engkau menjaga kami setiap orang. Engkau telah mempersiapkan jalan bagi kami, sehingga kami bisa diampuni dari dosa kami dan kami disucikan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami. Engkau seluruhnya ingin kami untuk mendekat Engkau. Pagi hari ini untuk berdoa bagi setiap orang. Terhadap Engkau kami harus selalu dipenuhi dengan hati yang bersyukur. Kami merendahkan diri datang di hadapan Engkau dan mengaku kami bersalah kepada Engkau. Kami bersalah, pengampunan dari Engkau dalam nama Yesus. Amin. Dari ini waktu kita membaca pasal ini, sesungguhnya di hadapan Allah pembayaran ini harus sangat penting. Mungkin pagi ini kamu duduk di sini, kamu punya hubungan yang retak, sebab kamu belum melakukan ganti rugi. Tapi pagi hari ini kita ada waktu untuk teduh. Kita merenungkan kehidupan kita. Mohon Roh Kudus untuk menerangi kita agar kamu melihat. Ada orang yang kamu harus datang di hadapannya, kemudian menggantikan ganti rugi dan bisa berdamai dengannya. Kalau kamu lakukan demikian, hubungan dengan Allah Bapa juga akan dipulihkan. Mari kita bersama kerjakan.
Lord, your word says this morning 今天你嘅話語， that if we confess our sins, Kami mengaku kesalahan kami di hadapan Engkau. Engkau Allah yang adil dan setia, Engkau akan mengampuni kami, menyucikan segala kesalahan kami. Pada saat kami mengaku dosa-dosa kami, Tuhan, terima kasih pada Engkau, kami bisa diampuni dalam nama Yesus. Amin. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau oleh karena Engkau lewat kitab Imamat, Engkau bukan hanya memberitahukan kepada kami untuk mempersembahkan korban persembahan, tetapi kami di dalam Engkau, yaitu untuk memulihkan hubungan. Terima kasih atas anugerah-Mu, Tuhan. Waktu kami kata Tuhan, hubungan kami rusak. Setiap rupa wajah mereka, namanya kami letakkan di dalam Engkau. Dan dalam hatiku, dalam hubungannya retak, hatiku juga remuk. Hatiku juga remuk. Tuhan, orang yang telah kami bersalah padanya juga hati mereka remuk, demikian juga dengan hatimu. Ya Roh Kudus, kami menyambut Roh Kudus walaupun melampaui waktu, ruang, Engkau hadir di dalam hidup kami, sehingga setiap orang yang teringat oleh kami, hati mereka juga disembuhkan. Kami hanya bisa berdoa kepada Engkau. Mungkin sudah tidak ada kesempatan untuk memulihkan hubungan ini, tapi Tuhan, saat ini kami berdoa, mohon Engkau untuk mengampuni. Mohon Engkau memenuhi di dalam setiap hubungan kami, dan keputusasaan kami serahkan kepada Engkau. Sebab kami tahu ini tidak berkenan bagimu. Hubungan kami selalu berdosa kepada Engkau. Tuhan, masa lalu kalau kami balik menerima hubungan kami dengan orang-orang ini, Tuhan, seluruhnya kami bersalah kepada Engkau. Seluruhnya bersalah dan berdosa pada Engkau. Saya kemarin membayangkan bukan satu kesaksian baik, mengapa tidak dengan kasih Allah terhadap orang lain, bahkan terhadap orang rumah yang kami kasihi. Terhadap anggota selku yang terkasih dan anak rohaniku, ayah ibu rohani kami. Tuhan, ampunilah kami. Kuasa kesembuhan Kau curahkan. Roh Kudus, Kau menyambut Engkau. Ya Roh Kudus, Engkau lebih dalam lagi, Engkau penuhkan diri.
嘅心就擺喺你嘅面前，主要願我走你嘅道路。Tuhan, kami berterima kasih Engkau memberikan anugerah kepada kami sebagai orang Lewi, saudara-saudari kami bersedia untuk mengikuti Engkau seumur hidup. Saya kata Pastor Jason, poin yang kedua, sebagai imam, sebagai orang Lewi, dalam menangani soal persembahan kami harus berhati-hati. Tapi saat kami terus mengikuti Allah, kami di bait suci, hari lewat hari, tahun lewat tahun, kami pun sangat perlu tahu untuk hati yang untuk berjaga-jaga. Dan saya mengundang setiap rekan gereja untuk rekan maju di dalam mimbar, bukan hanya untuk menyelesaikan bersama dengan dia dan juga kepada saudara-saudari semua. Jadi kami ada hubungan yang erat dengan saudara-saudari semua, dengan rekan gereja. Tapi
kita melayani Tuhan seumur hidup, tetapi kita juga perlu akan Roh Kudus untuk selalu menerangkan kita. Kita juga perlu akan hikmat, kekuatan, dan juga semangat. Kami ingin untuk berdoa terlebih dahulu untuk gereja, sebab api di mezbah tidak boleh padam, sebab kita adalah baranya itu. Kita semangat kita untuk ini tidak padam. Kita berdoa, semangat kita tidak boleh kita kembali dari kerinduan kita yang lama. Kita rindu untuk masuk di bait Allah, untuk melayani satu kerinduan. Tuhan, Engkau nyalakan kembali, kan Engkau tambah, dan Engkau terus untuk tambahkan pada kami, dan semakin Kau tambahkan. Jangan padamkan, jangan padam. Terus diulangi, jangan padam. Terlebih dahulu kita datang di hadapan Tuhan sebagai imam. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita sebagai imam setiap hari datang di hadapan Allah. Kita menguduskan diri, kita mendekat pada Allah, kita melayani Allah. Dan semangat ini dan api semangat ini tidak selamanya tidak padam. Jangan padam. Tuhan, kami melayani Engkau. Saya mewakili sebagai Imam Lewi, kami datang di hadapan mezbah-Mu. Tuhan, mohon Roh-Mu dan darah Yesus Kristus menyucikan kami dari kepala sampai kaki. Yang harus kami pakai yaitu baju lenan, yaitu kekudusan, pakaian lenan yang kudus untuk dan datang di hadapan Engkau. Tuhan, kami berterima kasih. Yesus membuka jalan yang baru dan hidup, sehingga kami bisa datang di hadapan Engkau dan mendekat Engkau, melayani Engkau. Segala sesuatu lewat ketetapan yang telah Kau berikan kepada kami, untuk mendekat kepada Engkau, bukan menurut keluasan kami atau merasa dengan cara kami merasa benar sendiri mendekat pada Engkau, tetapi menurut petunjuk-Mu yang Kau berikan di atas gunung untuk Kau berikan kepada kami, dan kiranya Roh Kudus memenuhi kami setiap orang lewat petunjuk-Mu, lewat bimbingan-Mu dan yang petunjuk-Mu untuk melayani Engkau, sehingga kami lebih tahu akan kehendak-Mu, sehingga yang di dalam kami rindu mendekat kepada Allah ini jangan padam. Api mendekat pada Engkau, melayani ini tidak padam. Tuhan, kami kembali di hadapan Engkau, kami berkeputusan, kami orang-orang yang melayani Engkau lewat cara-Mu, menurut petunjuk dari-Mu. Tuhan, hati yang melayani tidak padam, dalam nama Yesus, amin. Kamu datang dia. 我哋就按手
為佢哋嚟禱告，領受呢個服侍神嘅熱情。 para jemaah 簡單嘅就 datang 係領受 untuk semangat untuk 服 melayani 侍 Tuhan. 神嘅熱情。無論你係牧養，你係小 Baik kami 組長，定 mengembalakan 係 mereka 傳福音 pastor 嘅， atau kamu 定係你係 menginjilkan 好想 at- 起嚟教導 kamu 嘅， yang 係裝備中心 guru 嘅，你去到我哋嘅同工面 pas 前， datang 我哋就 kami 按手 gereja. 領受。 圣洁光让我年轻，献上当作活祭，主求你复兴这里圣洁光，圣洁光将我年轻，献上当作活祭，主求你复兴这里圣洁光。圣洁火将我炼净，献上当作活祭，主求你复兴这里每一天，寻求里面，当我呼求你的怜悯，就降下你荣耀。每一天寻求里面，圣洁火将我炼净，献上当作活祭，主求你复兴这里圣洁火，圣洁火将我炼净，献上当作活祭，主求你复兴这里。 Hubungan kita dengan Allah dan sesama. Mohon Tuhan untuk terus menuntun kita dan Roh Kudus memberikan petunjuk bagi kita. Richus, Pastor Richus tadi Audible berdoa untuk membawa doa begitu. Mungkin dalam hati kita berkata is too late, terlambat. Mungkin hubungan ada yang celah baik di orang rumah atau orang rumah kita atau teman kita telah meninggal dunia. Kamu ingin memulihkan hubungan seperti ada suara berkata sekarang sudah terlambat. Sudah tidak ada kesempatan dan tidak ada lagi kontak dan orang itu mungkin udah meninggal dunia atau dia telah keluar negeri, kamu tidak dapat mencarikan, bahkan kamu ingin mengganti rugi tapi tidak bisa lagi untuk mengganti kerugiannya. Letakkan tanganmu di atas hati. Tuhan tahu, Tuhan melihat isi hatimu, mereka tahu hubungan yang tidak bisa dipulihkan. Dia bisa minta maaf kepadanya atau untuk mengganti kerugiannya. Tapi kamu harus tahu, pada saat kita punya hati yang demikian, Allah melihat hati sanubari kita. Dan saya mengundang kita berdoa, ya Tuhan, oh ya Yesus, Engkau telah untuk aku, Engkau telah mempersembahkan bagiku, Engkau telah membayar harga bagiku. Engkau telah membayar harga demi dosaku dan hubungan yang retak. Tuhan, Engkau telah memberikan dirimu sebagai gantinya.
Tuhan, hubungan yang belum dipulihkan, hubungan ini aku serahkan kepadamu. Rasa bersandingan serahkan kepadamu, Roh Kudus. Engkau juga untuk berpetunjuk bagi kami. Di dalam Engkau tiada hal yang sulit. Waktu bagi Allah bukanlah hal yang tidak mungkin, tapi Tuhan bisa untuk melampaui waktu. Dulu masa hubungan yang telah retak, tapi oleh karena Yesus Kristus bisa dipulihkan dan juga ditebus. Dalam nama Yesus deklarasikan dalam hubungan ini Tuhan juga telah menebusnya. Yesus adalah penebus. Dia bisa memulihkan dan menyelamatkan segala hubungan yang retak, sehingga kami bisa membawa dengan hati yang berani datang di hadapan tata kasih karunia Allah, mohon belas kasihan dan mendapat pertolongan pada waktunya. Tuhan, Engkau sembuhkan hati kami. Roh Kudus, Engkau tolong kami agar kami tahu dan kami percaya Engkau telah menyelamatkan. Tuhan, Engkau selamatkan hubungan kami yang retak. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Aku dalam nama Yesus Kristus memberkati kita setiap orang ada hubungan dengan Allah dan sesama juga mempunyai hubungan yang baik. Dari permulaan yang baru hari ini kita hubungan dengan Allah lebih harmonis, lebih erat, dan dihubungan dengan sesama tiada penghalang. Dan mendengar doa kami, memberkati kami semua dalam nama Yesus Kristus, amin.